Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Risnawati, NIM F1C219046. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isi dari artikel kriptografi Hill Chipper dan list signifikan bit untuk keamanan pesan pada citra. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi seiring digunakannya untuk pertukaran informasi dalam hitungan detik di internet dengan menggunakan format file, gambar, audio, teks, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, hacker juga dan cracker dan sebagainya juga turut berkembang. Dengan ini diperlukan pengamanan untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan internet. Dengan adanya hal tersebut, diperlukan sebuah algoritma yang dapat meningkatkan keamanan file. Sebuah algoritma yang dapat meningkatkan keamanan file yaitu dengan menyandingkan pesan yang akan dikirim menjadi pesan yang teracak. Pesan yang teracak, jika jatuh ke dalam tangan yang tidak diinginkan, tidak akan bisa digunakan. Algoritma yang digunakan dalam artikel ini yaitu algoritma kriptografi. Kriptografi Hill Chipper sendiri merupakan polyalphabetic chipper yang dapat dikategorikan sebagai block chipper. Karena teks yang akan diproses dibagi menjadi suatu blok-blok menggunakan matriks berukuran M kali M sebagai kunci untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Namun, algoritma ini dapat dipecahkan jika cryptanalyst memiliki berkas ciphertext dan potongan berkas plaintext. Baiklah, lanjut kepada metode penelitian. Yang pertama yaitu kriptografi. Tadi sudah sedikit dibahas. Kriptografi yaitu yang artinya rahasia atau tulisan rahasia. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Lanjut kepada Hill Chipper yang kedua, yang digolongkan sebagai kriptografi polyalphabetic yang dapat dikategorikan sebagai block chipper. Karena teks yang akan diproses dibagi menjadi blok-blok ukuran tertentu. Teknik kriptografi diciptakan yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Terdapat beberapa alasannya, yaitu Hill Chipper menggunakan perkalian matriks untuk dasar enskripsi dan deskripsinya. Jadi abjad pada plain text tidak digantikan oleh abjad yang sama, begitu juga dengan ciphertext. Yang kedua, dengan menggunakan matriks yang lebih besar, maka teknik penyembunyian pesan frekuensinya menjadi semakin tinggi. Atau maksudnya, pesan yang akan kita sampaikan, keamanannya akan semakin terjaga. Yaitu proses enskripsi pada Hill Chipper. Adapun rumus yang digunakan, perhitungan yang digunakan pada algoritma ini yaitu C sama dengan K kali P, di mana C yaitu ciphertext, K yaitu kunci, dan P yaitu plaintext. Untuk menghitung menggunakan algoritma kriptografi ini, yang pertama yaitu kita menginput matriks kunci K. Setelah itu mentransformasikan ke bentuk nilai. Plaintext yang telah ada kita transformasikan ke bentuk nilai, lalu menyusun hasil dalam bentuk matriks P, lalu mencari dengan rumus C sama dengan K kali P mod 26. 26 dikarenakan jumlah huruf abjad dari A sampai Z yaitu 26. Lalu selanjutnya transformasi ke bentuk huruf ciphertextnya atau huruf yang teracak atau huruf yang tidak dapat dibaca. Berikut yaitu perhitungannya. Misalkan kita akan mencari ciphertextnya dari pelarian, mencari ciphertext dari plaintextnya yaitu pelarian ratu. Berikut indeks masing-masing karakter ke dalam nilai numeriknya dihitung berurut dari mulai A sampai Z, yaitu di mana dari mulai A tersebut dari mulai 0 hingga Z angkanya 25. Menggunakan matriks kunci ordo 2 kali 2. Kuncinya yaitu 9376. Berikut tabelnya bisa kita lihat di mana A dimulai dari 0 hingga Z sampai 25. Berdasarkan tabel indeks 1, kata pelarian ratu kita bagi menjadi matriks 2 kali 1, di mana P dan E itu menjadi satu matriks, L dan A menjadi satu matriks, R dan I satu matriks, AN satu matriks, RA satu matriks. Berikut RA, RI, AN, RA, TU. Kita buat satu matriks di mana huruf P berada pada angka 15. Begitu juga pada huruf E berada angka 4.
angka 4, huruf L berada angka 11 hingga sampai ke huruf U berada angka 20. Baiklah, kita mulai pengerjaan rumus enskripsi Hilciper dengan menggunakan rumus C sama dengan K kali P mod 26. Kita masukkan kunci dari matriks pelarian ratunya yaitu 9376. K yaitu kunci 9376 dikali P-nya yaitu matriks tadi. 154 kita masukkan matriks ini 154 dikalikan seperti perkalian matriks biasa. 9 dikali 15 ditambah 3 dikali 4 di bawahnya 7 dikali 15 ditambah 6 dikali 4. Lanjut, jika telah didapat perkalian matriks dari sini, maka didapat hasil 147 dan 129. 147 mod 26 yaitu hasilnya 17. 129 mod 26 yaitu hasilnya 25. Maka kita lihat pada tabel pada angka 17 terdapat huruf R, maka kita masukkan ciphertext dari plaintext P itu adalah R. Lalu begitu juga pada huruf pada plaintext E-nya, ciphertext-nya yaitu di angka 25 terdapat huruf Z, dimasukkan Z. Begitu juga seterusnya hingga perhitungan pada huruf U. Maka didapat ciphertext-nya yaitu RZ, VL, NA, XP, XT. Lalu untuk mencari plaintext dari ciphertext RZ, PZ, VL, NA, XP, XT ini, untuk mencari plaintext-nya yang udah kita ketahui sebelumnya pelarian batu, maka kita cari dengan menggunakan rumus turunan dari persamaan tadi, yaitu di mana rumusnya C dikali K sama dengan P, lalu diturunkan lagi K pangkat min 1 atau K inverse kali C sama dengan K inverse dikali K dikali P. K inverse sama dengan C sama dengan I kali P, lalu P yaitu plaintext sama dengan K inverse kali ciphertext. Lalu berikut rumusnya, rumus K inverse-nya yaitu 1 per determinan K mod 26 sama dengan X, atau determinan K bintang X mod 26 sama dengan 1. Di mana berikut tahap-tahapnya mencari K inverse, yaitu di mana ciphertext ditransformasikan ke bentuk nilai, lalu menyusun hasil dalam bentuk matriks C, dan dicari dengan rumus P sama dengan K inverse dikali C dikali mod 26. Lalu ditransformasikan ke bentuk huruf dan dapatlah plaintext dari ciphertext-nya. Adapun berikut caranya yaitu tahap-tahapnya, perhitungannya, di mana determinan 9376 yang ini tadi adalah kuncinya, kunci matriksnya. Kita cari determinannya yaitu dengan cara kali sirang lalu dikurang. 9 kali 6 dikurang 3 kali 7. Didapatkan hasilnya yaitu 33 mod 26 yaitu sama dengan 7. Lalu dikarenakan tadi rumusnya 1 per determinan K mod 26, maka 7 tersebut kita buat, kan determinan K-nya sama dengan 7, maka 1 per 7 mod 26 sama dengan X. Dimana ini kita ubah lagi menjadi K dikali X mod 26 sama dengan 1, maka K-nya di sini 7 dikali X mod 26 sama dengan 1. Lalu didapat X-nya 15. Lalu dimasukkan ke dalam rumus K inverse, yaitu 1 per determinan K mod 26 dikali dengan inverse dari kunci. Inverse dari kunci yang telah diberikan. Lalu dimasukkan X-nya yaitu 15. X-nya 15 dikali dengan kunci 6 min 3 min 7 dan 9. Lalu dikalikan ke dalam satu-satu. 15 kali 6, 15 dikali 3, 15 kali 7, 15 dikali 9.
Hasil ini didapat dari 9 matriks 90 min 45 min 105 135 mod 26. Lalu pengerjaan deskripsi dengan rumus di mana P K inverse kali C itu sama dengan dimasukkan kuncinya kita sudah dapatkan, yaitu 12, 7, 25, dan 5. Kita masukkan ke setiap matriks dari ciphertextnya tadi dua huruf, di mana yang pertamanya yaitu pada huruf RZ dulu, baru VZ, di mana RZ, R yaitu huruf ke-17 dan Z huruf ke-25, berarti dimasukkan yaitu 17 dengan 25 dikali dengan kuncinya tadi, lalu dikalikan seperti matriks biasa, didapat hasilnya 15 dan 4. Kita lihat 15 dan 4 adalah huruf apa? 15 yaitu huruf P dan 4 yaitu huruf E. Berarti plain text-nya kita sudah dapat PE. Lalu kita cari lagi hingga ke huruf XT. Didapat yaitu XT, plain text-nya yaitu TU. Selanjutnya yaitu kita gunakan kriptografi dengan list signifikan bit, di mana LSB ini merupakan metode steganografi dengan menggunakan metode citra digital sebagai cover text. Kita bisa mencoba software ini di laptop kita, tapi saya sendiri juga belum mencoba dan saya akan berusaha mencobanya nanti. Kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Sama seperti tadi caranya, yaitu mencari ciphertext dari Universitas Dian Nuswantoro akreditasi A. Kita mencari ciphertext ini, di mana K-nya yaitu kuncinya matriks 7, 8, 4, 9. Dan plain text-nya yaitu Universitas Dian Nuswantoro akreditasi A. Langsung saja, plain text yang sudah ada kita bagi menjadi dua huruf pada matriks 2 kali 1, yaitu di mana UN, IV, ER, ST, IT, hingga IA. Setelah kita pisahkan menjadi matriks 2 kali 1, kita cari ciphertextnya menggunakan rumus kunci dikali plain text dikali mod 26, karena hurufnya berjumlah 26. Kita cari seperti cara tadi, di mana setiap bloknya ini kita kalikan dengan kunci yang sudah diberikan 7, 8, 4, 9 dikali matriks 20 dan 13. Dikali seperti kalian biasa, didapatlah 244 mod 26 yaitu 10, 197 mod 26 yaitu 15. Kita lihat pada tabel tadi, pada angka 10 itu huruf apa? Huruf K, dan pada angka 15 itu huruf P. Kita cari hingga huruf terakhir yaitu IA. Didapatlah plain text-nya yaitu KPKIN seperti kita lihat di sini. Dapatlah ciphertext-nya berikut. Setelah kita mendapat ciphertext, dan jika kita mendapat pesan ciphertext ini dan untuk mendeskripsikannya ke plain text, kita dapat menggunakan rumus seperti tadi juga, yaitu mencari K inverse terlebih dahulu. Lalu mencarinya lagi menggunakan rumus plain text, yaitu K inverse dikali C. C itu ciphertext. Lalu dimasukkanlah seperti mencari rumus tadi setelah dapat kunci barunya, yaitu matriks 7, 14, 20, 17 mod 26. Lalu dicari plain text-nya. Huruf ciphertext-nya tadi kita bagi menjadi blok 2 kali 1 juga. Jadi dua huruf kita pisahkan seperti ini. Lalu kita masukkan ke rumus K inverse kali C, di mana K inverse-nya yaitu matriks 7, 14, 20, 17 dikali matriks 10 dan 15. Dikali seperti perkalian matriks biasa, didapatlah 280 mod 26 yaitu 20, 455 mod 26 yaitu 13, di mana pada tabel 20 berisi angka U dan pada tabel 13 berisi huruf N. Lalu didapatlah hasil perhitungan plain text-nya adalah Universitas Dian Nuswantoro akreditasi A. Baiklah, berikut hasil penjelasan dari beberapa isi artikel ini.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan bila ada kekurangan, juga saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.